Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lekat 4.1. Sebelumnya perkenalkan, saya Royhan dari HNJA sebagai pembicara kali ini. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum lekat itu apa? Bagi yang belum tahu, jadi lekat ini adalah mengenal lebih dekat tentang akuntansi. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber spesial, yaitu kalian pasti penasaran kan? Kalau penasaran, langsung saja kita simak video berikut ini. Selamat pagi, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Maria Wardayati, MSI, AK, CA, CPA, CSRS, CRMO selaku dosen akuntansi yang sudah menyempatkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber kami di Lekat 4.1 kali ini. Nah, jadi sebelumnya dari Lekat kita kali ini kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari mahasiswa satu akuntansi melalui Telegram kami yaitu HNJA Jepun. Nah, sebelum kita ke sesi pertanyaan, kita boleh pembahasan dulu. Boleh. Nah, jadi di kali ini pembahasan kita, saya sudah menyiapkan sebuah game yaitu game fun fact. Ibu tahu game fun fact ini seperti apa? Nah, jadi fun fact itu adalah nanti ibu akan diberikan dua opsi dan ibu memilih salah satu di antara dua pilihan yang saya sebutkan. Siap. Sudah siap? Pilihan yang ibu pilih akan mencerminkan diri ibu saat semasa. Oke, siap ya Bu? Fun fact yang pertama. IPK. Oke, lanjut yang kedua. Skill. Yang ketiga. Kura-kura. Terus fun fact yang terakhir. Kerja. Oke, terima kasih. Yang tadi adalah pemanasan dari kita. Selanjutnya kita bisa langsung ke sesi pertanyaan ya. Nah, jadi kita tadi sudah melakukan pemanasan. Kalian pasti penasaran. Kita langsung ke sesi pertanyaan. Ya Bu? Baik. Sebentar. Pertanyaan yang pertama dari Muhammad Firdaus angkatan 2019. Ya. Terima kasih. Ini tadi pertanyaannya Muhammad Firdaus ya. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi Firdaus itu sudah berpikir panjang. Jadi bagaimana sih karakter yang baik? Kemudian bagaimana karakter tadi dibutuhkan di dalam dunia kerja, dan bagaimana membangun skill yang dibutuhkan jika tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini berarti pola berpikirnya Mas Firdaus ini sudah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Mas Menteri ya. Ini jadi tepuk tangan dulu Ya, untuk Mas Firdaus. Mas Firdaus, jadi Mas Menteri, kita bilangnya Mas Menteri ya. Mas Menteri itu kenapa Mas Menteri itu mencanangkan kampus Merdeka ya ini. Jadi Merdeka Belajar. Kemudian episode kedua itu adalah kampus Merdeka, bahwa Mas Menteri itu melihat jadi problematika pendidikan di kita itu satu, bahwa mahasiswa menimba banyak ilmu di perguruan tinggi gitu. Namun belum tentu sesuai dengan kebutuhan industri. Tadi itu kan. Kemudian yang kedua, karir lulusan perguruan tinggi belum tentu linier dengan prodinya. Ini yang pertanyaan yang terakhir tadi itu ya. Nah, di sini sehingga Mas Menteri itu menginginkan kampus Merdeka, yaitu yang pertama pernikahan massal. Pernikahan massal itu maksudnya perguruan tinggi PTN, PTS itu kalau bisa pengetahuan, skill, kurikulum pembelajarannya itu sama.
ya ini. Jadi tidak ada yang oh kamu lulusan negeri, kamu lulusan swasta, ini tidak terjadi lagi ya ini. Jadi tidak ada perbedaan gitu ya ini. Kemudian yang kedua adalah partnership real. Nah ini maksudnya yang program kampus Merdeka yang dimana nanti mahasiswa baru ini kan bisa mengambil, misalkan oh saya kuliah ekonomi ingin ngambil di pertanian gitu kan. Nah ya ini karena ingin berbisnis di bidang pertanian itu bisa. Atau misalkan kuliah di UNED gitu ya, ingin merasakan kuliah di UI gitu ya. Nah itu yang era sekarang itu bisa gitu ya ini. Jadi terus oh yang sekarang misalkan habis kuliah saya ingin langsung magang ke istilahnya itu perusahaannya itu di mana. Nah ini sekarang difasilitasi oleh Mas Menteri. Nah itu jadi salah satunya seperti itu. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan dengan yang diinginkan dari Mas Menteri tadi, itu memang kebanyakan adalah tadi berhubungan dengan kalau Ibu bahas dulu itu adalah skill dulu ya, ini skill. Nah di sini supaya tidak terjadi salah penafsiran ya ini skill. Nah skill itu ada dua, jadi hard skill sama soft skill. Nah yang selama ini dikhawatirkan, nah kita kan biasanya semester itu IPK-nya berapa gitu ya. Nah itu kebanyakan di hard skill ya ini, berarti masih sedikit untuk menyentuh soft skill. Padahal nah berdasarkan penelitian, jadi itu ada penelitian dari mana ya, ini Ibu sudah nih. Jadi ada penelitian dari penelitian dari Harvard University Amerika oleh Ali Ibrahim, itu menunjukkan bahwa gitu ya, itu orang sukses itu hard skill-nya itu hanya 20%. Yang 80% itu soft skill. Nah, di sini akhirnya Mas Menteri itu mengingatkan kepada kita bahwa pembelajaran selama ini, kurikulum selama ini jangan hard skill aja yang dilihat. Jadi misalkan Roy IPK-nya berapa? 3,8. Lah itu menunjukkan hard skill loh, belum soft skill gitu loh. Itu yang dimaksud, sehingga nanti jangan khawatir metode pembelajaran tiap dosen tuh, misalkan yang sekarang ini kalian kerjakan, ini merupakan salah satu wujud soft skill, pembelajaran soft skill, organisasi gitu ya. Atau mungkin di pembelajaran kurikulum itu ada belajar diskusi kelompok, presentasi, itu mengasah soft skill itu ya. Nah ini sehingga nanti kalau dilihat misalkan bagaimana menciptakan karakter yang baik, karakter itu watak ya. Nah watak karakter itu bisa memang orang mengatakan oh itu turunan gitu ya, tapi watak tabiat itu adalah yang paling penting dipengaruhi oleh faktor eksternal, lingkungan. Jadi watak sifat mahasiswa seseorang itu bisa berubah karena faktor lingkungan. Nah ini yang harus hati-hati. Misalkan sekarang ya lingkungannya banyak berita hoax gitu kan. Nah sekarang akhirnya kita mahasiswa pinter-pinter memilih bagaimana berita yang tidak hoax gitu. Oh sekarang misalkan dalam transformasi informasi gitu kan, pakai daring gitu ya, dimana yang awal-awalnya kita tidak mengenal Zoom,
tidak mengenal Google Meeting. Akhirnya dengan adanya kondisi lingkungan kita, adanya pandemi ini, kita semua pakai masker gitu ya. Ini kan karena kondisi lingkungan yang merubah sifat kita. Nah, sehingga nanti dijelaskan bahwa karakter watak itu bisa berubah. Ya, memang faktor genetis itu ada, tapi faktor yang merubah itu ada, yaitu faktor eksternal lingkungan. Makanya ini mahasiswa harus hati-hati, harus mencari lingkungan yang baik gitu ya, agar nanti pengaruhnya baik gitu ya. Jadi yang kita tahu ada faktor pengaruh yang negatif, nah kita dengan sadar diri harus meninggalkan itu gitu ya. Kemudian karakter watak ini biasanya lebih banyak include di soft skill gitu ya. Nah kalau ditanya tadi Roy, misalkan bagaimana karakter yang baik gitu ya, watak yang baik gitu ya. Nah, ada beberapa, jadi sederhana aja gitu. Watak kita yang baik, ya udah anggap aja watak kita yang mulia gitu. Apa sih watak kita yang mulia? Yang pertama yaitu kita jujur. Yang penting itu jujur, di mana-mana itu jujur. Ya kan, fraud, korupsi dan sebagainya itu salah satu karena tidak kejujuran itu. Yang kedua adalah kerja keras. Ya, jadi kita harus punya tipe kerja keras, di mana kita Indonesia itu kan sudah masih dianggap warga negara Indonesia itu tidak pekerja keras. Kalau dilihat dari Jepang gitu ya, Korea ya kan. Nah, jadi kita menyadari gitu bahwa kita sendiri itu intinya ada yang kerja keras, tapi ada yang masih jam berapa masih tidur gitu ya. Nah ini terus yang ketiga adalah ikhlas. Itu karakter sebetulnya yang penting. Jadi kita jujur, kemudian kita kerja keras, kemudian kita ikhlas. Ikhlas itu maksudnya kita melakukan. Jadi Roy, terus Mbak siapa? Mbak Lita. Mbak Lita, kemudian Mbak Alin. Mbak Alin. Nah ini ibu, gitu kan? Ini datang ke sini, mengerjakan di sini untuk memberi informasi, memberi manfaat. Kita lakukan dengan ikhlas, gitu. Tidak ada keterpaksaan. Itu ya. Kemudian jadi seperti itu. Iya, saya potong dulu ya Bu. Nah, jadi intinya dari mahasiswa sendiri kita harus pintar-pintar adaptif, selektif. Bagaimana mengembangkan hard skill, soft skill seperti ini, kita masuk organisasi, terus mengikuti pembelajaran dengan dari metode dosen seperti presentasi dan lain-lain, itu bisa mengembangkan soft skill yang ada di diri kita ya Bu. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bisa. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berdua ya Bu. Ya, baik. Pertanyaan yang nomor 2 datang dari Sinta Nurmala Santri, angkatan 2019. Apa yang harus ini sudah. Iya. Jadi Mbak Sinta, jadi semuanya bukan hanya terima kasih ya untuk Mbak Sinta Nurmala Sari. Intinya gini deh, supaya tidak bingung pada saat awal gitu ya, kalian masuk ke jurusan akuntansi itu tujuannya apa? Pasti punya tujuan kan? Nah, dari tujuan itu baru nanti kamu planning gitu loh ya. Jadi bikin perencanaan, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Nah, sehingga Ibu khawatir bahwa mahasiswa sekarang itu begitu masuk pada saat memilih ujian, nah dia tidak masih belum mempunyai cita-cita, harapan gitu. Jadi cita-cita, harapan
ingin jadi apa gitu ya. Nah, kalau pada saat mendaftar di akuntansi itu dia sudah mempunyai cita-cita atau harapan yang ada di visi misi prodi, ya kan? Coba Mas Roy, visi misi prodi apa? Aduh, saya lupa. Nah, Paling nggak jadi- kita punya pandangannya ya, Bu. Nah, jadi intinya nanti bagi mahasiswa baru coba di website ya, website Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi itu kan ada visi misi. Nah, di situ nanti jurusan prodi membantu kalian ingin maunya kemana? Ingin jadi akuntan atau ingin menjadi auditor atau ingin menjadi pengusaha gitu ya. Jadi atau ingin kerja di perpajakan. Jadi itu kita Bapak Ibu dosen itu menjembatani keinginan, cita-cita, harapan kalian. Itu. Nah, sehingga kalau sudah harapan, tujuan itu sudah ditentukan, silahkan. Jadi mahasiswa itu kamu kerjakan planningmu itu. Baru nanti kita dosen ini mendukung gitu. Apa yang kurang. Jadi itu yang dimaksud. Ya. Jadi istilahnya itu ya Mbak Sinta, supaya kamu tidak bingung, tentukan tujuan akhirmu kemana, kemudian lihat visi misi, setelah itu kamu bikin planning dan itu laksanakan gitu. Jangan hanya ditulis aja. Tuh, silakan. Jadi intinya buat Mbak Sinta tadi, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai pandangan paling enggak. Nah, dari pandangan itu kita harus dilaksanakan, kita harus berkomitmen sama pandangan kita tadi. Nah, dari eksternal, dari dosen sama keluarga hanya bisa mendorong, dan yang dari dalam diri kita yang faktor menjadi paling penting untuk kesuksesan diri kita sendiri. Oke, tadi kita kan sudah mendengarkan jawaban dari Ibu Maria atas pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ya. Nah, pertanyaan ketiga dari Mbak Ayu Rizky F dari angkatan 2018. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ayu Rizky ya. Jadi ini pertanyaannya panjang ya, sampai Mas Roy tadi bingung. Jadi ini Ibu pilah-pilah dulu untuk pertanyaannya Mbak Ayu. Skill dan karakter ya. Ibu kemarin tanggal 17 ya, 17 itu ada webinar. Di situ Ibu kenalkan agile gitu ya. Nah, agile, kemudian apa itu konsep agile? Nah, agile itu adalah tadi perubahan gitu ya, perubahan. Dan perubahan itu intinya harus diselesaikan ya dengan TI gitu ya. Nah, jadi misalkan nanti ada pandemi gitu ya, ada new normal, ada keterbatasan. Nah, kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan keterbatasan itu gitu. Ya, sehingga misalkan ada keterbatasan, kita balik nol lagi, ada keterbatasan, kita balik nol lagi. Itu tidak boleh seperti itu gitu. Jadi keterbatasan ini harus saling berkelanjutan. Gitu ya. Nah, di sini tadi skill itu ada hard skill, ada apa namanya soft skill ya ini. Terus diingat lagi Mbak Ayu, karakter itu lebih banyak ke soft skillnya. Jadi ini harus seimbang gitu ya. Jadi kalau dikatakan itu suatu burung gitu ya, nah badannya itu adalah karakter, sayap kirinya itu adalah hard skillnya, sayap kanannya itu adalah soft skillnya. Ini harus seimbang. Jadi misalkan kalau ada keterbatasan
dengan pandemi, misalkan akhirnya kan kita tidak bisa kuliah kehadiran dengan tatap muka, sehingga kita dikasih solusi adalah daring. Cuma memang pada saat kita tatap muka itu pasti ada plus minusnya kan gitu ya. Ini ada plus minusnya. Mungkin pada saat itu dosen itu misalkan ngasih ini dan sebagainya, yang mahasiswa duduk belakang sendiri mungkin rame gitu ya. Tapi dengan adanya daring pun kita sebagai dosen itu juga sadar gitu loh ya, bahwa tidak akan dengan waktu yang sedikit itu ilmu terbatas juga, sehingga harus antara dosen sama mahasiswa ini harus sinergi, harus mutualisme gitu ya. Jadi intinya di sini Mbak Ayu, dengan adanya keterbatasan pandemi ini, maka kita jadi mencari metode bagaimana keterbatasan itu teratasi. Misalkan dengan daring ada kelemahan, tapi kita nanti memikirkan bagaimana kelemahan itu nanti bisa terjadi sehingga kualitas lulusan baik itu adanya pandemi atau tidak atau daring itu tetap terjaga, seperti itu. Jadi konsep agile-nya itu kita tetap lakukan. Ya, terima kasih jawabannya Bu, sangat lengkap, sangat menjawab sekali pertanyaan dari Mbak Ayu ini. Terima kasih. Ya. Ya, nah, sebelumnya tadi dari 3 pertanyaan kita di spot yang sana, sekarang kita pindah posisi agar suaranya lebih cair lagi. Ya, katanya Pak Ardi seperti bunga tulip di belanja. Iya. Oke, bisa. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Bu. Ya. Pertanyaan keempat ini dari Nur Muhammad Hariki. Nah, pertanyaannya, IPK tinggi atau pengalaman organisasi yang lebih dibutuhkan dalam dunia kerja? Ini sepertinya nyambung dari pembuka tadi ya Bu. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya untuk Mas Nur Muhammad Hariki ya. Ini jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa IPK tinggi apa pengalaman organisasi yang lebih dibutuhkan dalam dunia kerja. Nah, di sini kalau dunia kerja itu terus terang menginginkan itu seimbang. Ya, jadi IPK-nya tinggi, hard skill-nya tinggi, kemudian soft skill dan karakternya itu juga bagus. Nah, ini yang diinginkan oleh dunia kerja. Nah, untuk meyakinkan pernyataan dari Ibu ini sudah saya kutip ya, ada penelitian. Nah, penelitian dari penelitian dari Survei Nasional Associate of Colleagues and Employees ya, ini NIS. Nah, yang Ibu baca di Elvindri, di sini di dalam NIS itu dijelaskan bahwa ada daftar 19 kemampuan yang diperlukan oleh pasar kerja. Nah, ini penelitian ini seharusnya mahasiswa itu harus tahu, harus paham, dan banyak intinya itu baca, kemudian sharing gitu ya. Nah, kita lihat ya hasil dari penelitian NIS apa yang diperlukan oleh dunia kerja. Yang pertama adalah yang paling tinggi adalah komunikasi. Nah, ini kan soft skill kan? Nah, ini komunikasi. Yang kedua adalah tadi kejujuran. Nah, berarti ini masuk ke karakter. Kemudian yang ketiga bekerja sama, gitu ya. Kemudian yang keempat
interpersonal, etos kerja yang baik, motivasi, ya. Kemudian baru yang nomor 8 itu baru hard skill, itu ya. Jadi analytical. Kemudian yang 9 komputer, gitu ya. Jadi mahasiswa sekarang itu pinter komputer, TI dan sebagainya itu hard skill, dan itu nomor 9, gitu ya ini. Dan bla bla banyak sekali. Dari 19 itu yang merupakan hard skill itu hanya 3 komponen, ya. Jadi komponen analytical, gitu ya. Jadi analisis maksudnya begini, pada saat kuliahnya Roy itu misalkan membahas apa sekarang? Membahas tentang bagaimana pajak gitu. Nah, misalkan bagaimana pajak, gitu ya. Nah, di situ akhirnya harus ada pertanyaan dari Mas Roy, misalkan pajak 21 gitu. Kenapa mereka membayar pajak 21 gitu loh. Jadi pertanyaan analisisnya itu yang dikembangkan gitu. Kenapa mereka, terus berapa tarifnya, terus bagaimana kok berubah-ubah, gitu ya ini. Kemudian komputer, gitu ya. Nah, ini kan ada praktek komputer, ada kan? Iya, Nah, itu ternyata hard skill. Kemudian indeks prestasi, ngerti ya? Di sini indeks prestasi adalah hanya peringkat 16. Justru di bawah ya, Bu. Justru di bawah. Di bawah dari Makanya soft skill ini yang tadi ya, Bu. IPK. Jadi dari ranking 19 untuk IPK itu hanya nomor 16. Jadi yang pertama adalah tadi komunikasi. Jadi seperti ini, gitu ya, misalkan Mas Roy dan kita berbicara ini, kemudian ya inilah adalah contoh salah satu untuk komunikasi. Itu ternyata yang nomor pertama. Nah, Terima jadi, kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sebelumnya kan jadi sudah dijelaskan tadi mahasiswa justru yang tadi disebutkan dari Bu Maria, soft skillnya dulu yang banyak menunjang untuk di dunia kerja, Ya. baru beberapa skill yang dari kita kuliah tadi. Tadi sudah dijelaskan dari pertanyaan Nur Muhariki dengan sejelas-jelasnya dari Bu Maria. Sekarang lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima dari Mas Anggi Bimantara, angkatan 2018. Nah, jadi terima kasih ya Mas Anggi. Ini tadi yang berkaitan dengan pertanyaannya siapa tadi yang belum punya tujuan itu ya. Jadi udah jawab tadi itu ya. Kemudian harus ya bagi yang jadi intinya begini, pada saat awal itu kamu harus punya cita-cita, kemudian pandangan, harapan ingin kemana. Kalau misalkan sebagai auditor, gitu ya, ingin sebagai auditor, nah di auditor itu istilahnya itu pembelajaran dari hard skillnya ya, ini harus kamu penuhi ya. Misalkan auditor itu secara tidak langsung harus ilmu-ilmu di bidang akuntansi, gitu ya, akuntansi keuangan, gitu ya. Tapi kalau menjadi auditor itu memang lebih kompleks ya. Jadi harus tahu akuntansi keuangan, pajak, gitu ya, semuanya, akuntansi manajemen, gitu ya. Makanya karena auditor itu adalah tingkat kepercayaan jasa yang paling tinggi audit, gitu. Jadi auditor itu terus orangnya itu auditor itu adalah orangnya, audit itu ilmunya. Dimana di dalam audit itu harus kan ada prasyarat gitu kan. Nah, kalau kamu ingin jadi auditor, kalau saran ibu adalah yang harus kamu tanyakan, apakah kamu sampai saat ini sudah bisa membuat laporan keuangan ya. Jangan sampai kita sebagai auditor kemudian
dari laporan keuangan nggak ada. Kemudian di situ ada praktek-praktek ya, praktek audit dan sebagainya, itu harus kamu lakukan penuh-penuh ya, ini sungguh-sungguh gitu loh. Alangkah baiknya meskipun kamu belum lulus, kamu ada kesempatan magang gitu ya di KAP dan sebagainya, sebelum lulus itu kamu lakukan. Nggak harus lulus gitu ya, nggak harus lulus terus jadi auditor. Jadi mahasiswa pun gitu ya sambil kuliah gitu, misalkan sebagai staf auditor itu mahasiswa belum lulus itu bisa diterima ya. Ini karena mengasah soft skillnya tadi kan harus seimbang kan. Nah soft skillnya, nah kalau misalkan kamu lulus itu di KKNI itu biasanya masih level 7 gitu ya. Level 7 itu maksudnya mungkin dalam hal kamu pada saat kerja itu nggak usah langsung gaji saya berapa dan sebagainya, nggak usah, karena di kita itu di Indonesia itu sudah dijelaskan dengan KKNI kalau lulus S1 itu adalah level 7. Nah kalau sertifikasi untuk kompetensi tadi ya, ini untuk soft skill, untuk uji kompetensi dan sebagainya, itu memang dibutuhkan. Nah itu kalau lulus itu level 8. Lihat tuh grafiknya tuh, yang lain 3, ini cuma 2. Sebentar, Aku bilang ke temen, kamu lulus itu level berapa? Level 6 ya? Sebenarnya Level 6. level 6. Iya ya, ibu keliru. Kalau kamu lulus S1 itu level 6. Kalau kamu ikut ujian sertifikasi lulus itu level 7. Kalau S2 itu level 8. Nah, kenapa sekarang S2? Karena ini juga sebagai di dunia kerja, kalau menduduki pimpinan dan sebagainya itu harus level 8. Jadi baik itu tidak harus kuliah dulu. Jadi peluang kesempatan yang ada itu diambil dulu. Misalkan lulus dulu belum ada kerjaan, tapi misalkan ada peluang untuk S2, ya udah ikuti dulu S2 gitu. Tapi misalkan sudah lulus tapi kemudian sudah ada menjadi auditor gitu ya, tangkap peluang itu sebagai auditor, baru nanti uji kompetensi dan sebagainya itu. Dan juga ada posisi auditor itu juga sangat riskan ya Bu. Jadi kita harus paham betul sama materi tentang auditor itu sendiri, tentang audit itu sendiri. Ya memang karena kepercayaannya paling tinggi, jasa asurannya, jasa kepercayaannya paling tinggi, pasti nanti ada resiko kan. Tapi resikonya pasti ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah, juga tergantung auditor. Terima kasih Bu tentang pertanyaan tadi dari Anggi di Bantara. Terima kasih atas jawaban dari Ibu atas pertanyaan ke-5 tadi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-6 Ibu. Ya. Pertanyaan ke-6 dari Mbak Nur Safitri dari angkatan 2018. Jadi Mbak Nur Safitri, kalau melihat penjelasan Ibu ya dari awal sampai akhir gitu ya, sebetulnya pertanyaan ini sudah kejawab, Iya, gitu ya. Yang pertama harus seimbang gitu ya. Seimbangkan antara skill sama karakter. Di mana skill itu ada hard skill, soft skill sama karakter. Kemudian dari hasil penelitian tadi gitu kan, ada 19 komponen. Nah, yang hard skill tuh hanya 3, dan itu pun baru nomor 8. Ya, nomor 8, nomor 9 sama nomor 16. Berarti yang 16 itu berhubungan dengan soft skill. Nah, jadi soft skill ini di mana attitude gitu ya. Jadi attitude itu sudah intinya ada di soft skill tadi. Jadi jangan dipisahkan gitu ya. Jadi sebetulnya perilaku kita dan sebagainya, watak, karakter itu sudah ada di soft skill tadi gitu. Nah selama ini yang IPK dan sebagainya itu hard skill. Jadi intinya kalau dosen mengajar itu ya, kamu bisa lihat gitu ya, kalau mengajar nanti nilainya ini dan sebagainya itu hard skill. Tapi kalau di dalam seperti ini misalkan dosen itu
mengasih pendidikan, nggak usah jauh-jauh ya, misalkan sebelum kuliah misalkan ayo berdoa dulu gitu ya, terus ayo berbicara yang baik, positive thinking. Nah itu merupakan soft skill gitu ya, sehingga ada pernyataan ininya attitude lebih penting daripada skill, no nggak setuju gitu ya. Itu harus seimbang gitu ya, jadi semuanya harus seimbang, kemudian harus seimbang, dan itulah merupakan salah satu kesuksesan gitu ya. Jadi kesuksesan itu setelah diteliti, jadi itu dari penelitiannya tadi Pak Ali tadi yang meneliti, yang Pak Ali Ibrahim itu ternyata 20 kesuksesanmu ya. Jadi mahasiswa ini itu penelitian loh ya. Jadi dipengaruhi oleh 20% hard skill dan 80% soft skill. Itu ya. Jadi tidak ada alasan attitude lebih penting daripada skill. Ya sudah, tadi ini adalah pertanyaan terakhir Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang diberikan dari Ibu Maria tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diberikan kalian oleh kepada tim kami HMJA dengan narasumber Ibu Siti Maria. Terima kasih.